Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pitagoras akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, akan saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nana Novita, dengan NIM B1021221028. Kemudian ada Rizka Audina dengan NIM B1021221029. Kemudian ada Alifa Tauris B1021221030. Dan yang terakhir ada Welly Putri Ningsi dengan NIM B1021221031. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penerapan matriks input dan output. Oke, materi pertama akan saya jelaskan apa sih itu input dan output. Input dan output yaitu analisis suatu perekonomian negara secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan. Adapun tujuan input dan output yaitu analisis input-output bertujuan untuk melacak arus produksi dari berbagai sektor produksi sejak dari bahan mentah, barang setengah jadi sampai menjadi barang akhir. Ya, contohnya yaitu produksi padi memerlukan input berupa tenaga kerja, akan tetapi tidaklah produksi padi saja yang memerlukan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Di lain pihak, pada sektor pertanian, padi mungkin adalah merupakan output. Akan tetapi bagi sektor industri, makanan bisa jadi padi merupakan faktor produksi atau input. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel transaksi adalah salah satu cara untuk mengorganisir data produksi secara sektoral. Tabel ini menunjukkan hubungan transaksi antara satu sektor dengan sektor yang lain secara menyeluruh dan konsisten. Next. Adapun contoh tabel transaksi, berikut ini adalah contoh tabel transaksi suatu perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Oke, baik. Untuk baris pertama menyatakan bahwa output total sektor pertanian adalah sebesar 480. Dari jumlah 480, 100 dipergunakan sendiri oleh sektor tersebut sebagai input. 25 dibeli oleh sektor industri dan 250 dibeli oleh sektor jasa. Dan sisanya sebanyak 250 dikonsumsikan langsung oleh sektor-sektor lain yang dianggap non produktif. Adapun untuk baris kedua yaitu produksi total sektor industri sebanyak 500. Sebanyak 75 dibeli oleh sektor pertanian, sebanyak 110 dipakai oleh sektor industri sendiri, dan sebanyak 210 digunakan oleh sektor jasa, dan sisanya sebesar 105 dikonsumsikan oleh sektor-sektor non produksi. Untuk baris ketiga, adapun jasa total sektor jasa sebanyak 1.000. Sebanyak 300 dibeli oleh sektor pertanian, sebanyak 175 dipakai oleh sektor jasa sendiri. Dan 450 dipakai dan 450 digunakan oleh sektor jasa, dan sisanya sebanyak 75 dikonsumsi oleh sektor-sektor non-produksi. Untuk baris keempat menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor, yaitu
dihasilkan oleh sektor pertanian dan 190 dihasilkan oleh sektor industri dan 50 dihasilkan oleh sektor jasa. Untuk baris terakhir menunjukkan nilai output total masing-masing sektor. Seluruh nilai output totalnya yaitu 1980. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu matriks Lonti. Seperti telah dikemukakan di muka analisis input-output dapat menentukan besarnya produksi tiap industri apabila terdapat perubahan permintaan akhir dengan menganggap tidak ada perubahan struktur ekonomi. Next. Contoh soal matriks Leontief yaitu misal, pada suatu negara terdapat 3 industri, A, B, dan C. Transaksi antara industri di dalam negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sektor pertanian, 100 sebagai input, di sektor industri 25 sebagai input, di sektor jasa 250 sebagai input. Di permintaan akhir 105 di sektor pertanian dan output total 480 pada sektor pertanian. Di sektor industri terdapat 75 sebagai output, 110 sebagai output, dan 210 sebagai output. Permintaan akhirnya yaitu 105 pada sektor industri. Output totalnya yaitu 500 pada sektor industri. Selanjutnya sektor jasa yaitu 300 sebagai input, 175 sebagai input, dan 450 sebagai input. Sehingga permintaan akhirnya 75 di sektor jasa. Output totalnya yaitu 1.000 di sektor jasa. Nilai tambahan pada sektor pertanian yaitu sebesar 5, di sektor industri sebesar 190, dan di sektor jasa sebesar 50. Sehingga permintaan akhirnya yaitu 285. Output total di antara 3 sektor tersebut yaitu 1980. Selanjutnya, bagaimana matriks Leontief-nya? Next. Baik, pembahasannya yaitu sebagai berikut. I dikurang A sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. 10 per 48, 5 per 100, 1 per 4. 5 per 32, 11 per 50, 21 per 100. 10 per 16, 7 per 20, 45 per 100. Sehingga sama dengan 38 per 48, negatif 5 per 10, negatif 1 per 4. Negatif 5 per 32, 39 per 50, negatif 21 per 100. Negatif 10 per 16, negatif 7 per 20, 55 per 100. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu latihan soal input-output beserta pembahasan. Soal performa. Misal pada suatu negara terdapat 3 industri A, B, dan C. Transaksi antara industri di dalam negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
100 digunakan oleh sektor A sebagai input, 25 digunakan sektor B sebagai input, dan 250 digunakan sektor C sebagai input. Permintaan akhir 105 dan total output dari sektor A 480. 75 pada sektor B, 75 untuk sektor A, 110 untuk sektor B, 210 untuk sektor C pada input. Permintaan akhir pada sektor B sebesar 105, total output pada sektor B sebesar 500. Sektor C 300 untuk sektor A sebagai input, 175 sektor B sebagai input, dan 450 digunakan oleh sektor C sebagai input. Permintaan akhir 75 dan total output pada sektor C 1000. Nilai tambah sektor A 5, sektor B 190, sektor C 90. Permintaan akhir sektor A, B, C totalnya 285. Total output A 480 ditambah sektor B 500 ditambah sektor C 1000. Total output ketiganya yaitu 1980. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan matriks koefisien input. Next. AIJ sama dengan XI per XJ. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan J sama dengan 1, 2, 3. A11 sama dengan X11 per X1 sama dengan 100 per 480. X12 per X2 sama dengan 25 per 500. A13 sama dengan X13 per X3 sama dengan 250 per 1000. A21 sama dengan X21 per X1 sama dengan 75 per 480. A22 sama dengan X22 per X1 sama dengan 110 per 500. A23 sama dengan X23 per X3 sama dengan 210 per 1000. A31 sama dengan X31 per X1 sama dengan 300 per 480. A32 sama dengan X32 per X2 sama dengan 175 per 500. Dan A33 sama dengan X33 per X3 sama dengan 450 per 1000. Sehingga matriks koefisien inputnya adalah A sama dengan 100 per 480, 25 per 500, 250 per 1000, 75 per 480, 110 per 500, 210 per 1000, 300 per 480, 175 per 500, 450 per 1000, sama dengan 10 per 48, 5 per 100, 1 per 4, 5 per 32, 11 per 50, 21 per 100, 10 per 16, 7 per 20, dan 45 per 100. Next. Selanjutnya, bagaimana matriks Leontief-nya? I kurang A sama dengan I 100 010 001. 10 per 48, 5 per 100, 1 per 4, 5 per 32, 11 per 50, 21 per 100, 10 per 16, 7 per 20, 45 per 100. Sehingga hasilnya 38 per 48, min 5 per 100, min 1 per 4, min 5 per 32, 39 per 50, min 21 per 100, min 10 per 16, min 7 per 20, dan 55 per 100.
Baik, akan saya lanjutkan. Pada suatu perekonomian, hipotesis terdapat dua jenis industri A dan B yang terlihat pada tabel berikut ini. Sektor A, yaitu 500 digunakan oleh sektor A sebagai input, kemudian ada 350 digunakan sektor B sebagai input, permintaan akhirnya 150, maka total outputnya 1000. Lalu ada sektor B, 320 digunakan sektor A sebagai input, 360 digunakan oleh sektor B sebagai input, permintaan akhirnya 120, total outputnya 200. Maka nilai tambahnya yaitu sektor A 180, sektor B 90, permintaan akhirnya 270. Total outputnya yaitu menjadi 1000, sektor B 800, maka 1000 dan 800 dijumlahkan hasilnya menjadi 1800. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan matriks koefisien input A dan tentukan matriks Leontief. Koefisien input adalah AIJ sama dengan XIJ per XJ, IJ sama dengan 1, 2, hingga N. Matriks koefisien input A sama dengan A11, A12, A21, A22. Maka A11-nya adalah X11 per X1 sama dengan 500 per 1000 sama dengan 1 per 2. A12-nya X12 per X2 sama dengan 350 per 800 sama dengan 7 per 16. Lalu A21-nya sama dengan X per 21 per X1 sama dengan 320 per 1000 sama dengan 8 per 25. X22-nya yaitu A22-nya yaitu X22 per X2 sama dengan 360 per 800 sama dengan 9 per 220. Jadi A adalah 1 per 2, 7 per 16, 8 per 25, dan 9 per 20. Kemudian matriks Leontiefnya yaitu I kurang A sama dengan 1, 0, 0, 1, 1 per 2, 7 per 16, 8 per 25, 9 per 20. Sama dengan, yaitu menghasilkan 1 per 2, negatif 7 per 16, negatif 8 per 25, dan 9 per 20. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya contoh soal 3. Diketahui suatu perekonomian hipotesis yang terdiri atas 3 industri A, B, C. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Sektor A 90 digunakan sektor A sebagai input. 150 digunakan sektor B sebagai input, dan 225 digunakan sektor C sebagai input. Permintaan terakhir yaitu 75, total outputnya yaitu 540. Adapun untuk sektor B, 135 digunakan oleh sektor A sebagai input, 150 digunakan sektor B sebagai input, 300 digunakan sektor C sebagai input. Permintaan terakhirnya yaitu 15, total outputnya yaitu 600. Untuk sektor C, 270 digunakan oleh sektor A sebagai input, 200 digunakan sektor B sebagai input, dan 300 digunakan sektor C sebagai input. Permintaan terakhirnya yaitu 130. Total outputnya yaitu 900. Nilai tambahnya yaitu sektor A 45, sektor B 100, sektor C 75. Permintaan terakhirnya yaitu 220. Total outputnya yaitu sektor A 540, sektor B 600, sektor C 900. Maka seluruh total outputnya yaitu 2040. Pertanyaannya yaitu tentukan output vektor apabila permintaan akhir berubah menjadi 50 untuk A, 10 untuk B, dan 100 untuk C. Next.
Oke, untuk pembahasannya bisa kita lihat untuk catatannya yaitu seperti PPT ini, dan penjelasannya yaitu untuk pertanyaannya apabila D1 sama dengan 50, 10, 100, maka X sama dengan I dikurang A minus 1, D1 sama dengan 864 per 109. Dalam kurung yaitu 7/8, 4/4, 13/48, 1/3, 31/72, 49/144, 11/24, 29/72, 6/16. Oke, selanjutnya 50, 100, 50, 10, 100 sama dengan 388 435,96 dan Ulang, well. Tadi punya kawan, no. Patah-patah tempat aku. gimana lah nih? Ulang dari yang ada catatan itu. Yalah. Mana? Ini soal 4 nan. Nih, nanti dipotong ya. Oke, Bisa kok. oke, itu udah 3. Oke. Adapun untuk pembahasannya yaitu apabila D1 sama dengan 50, 10, 100, maka X sama dengan I per A minus 1, D1 sama dengan 864 per 109. Dalam kurung 7/8, 4/4, 13/48, 1/3, 31/72, 49 per 144, 11/24, 29/72, 6/16. Selanjutnya 50, 100, 50, 10, 100. Sehingga totalnya yaitu 388,62, 435,96, 659,45. Jadi output total industrinya yaitu sektor A sama dengan 388,62, sektor B 435,96 dan sektor C 659,45. Artinya, nilai output total industri A 388,62, industri B harus 435,96 dan industri C harus 659,45. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Selanjutnya yaitu soal 4. Contoh tabel IO. Tabel transaksi untuk 3 sektor disajikan sebagai berikut. Pada sektor pertanian, 4 sebagai input di sektor pertanian, 5 digunakan sebagai input di sektor industri, 1 digunakan sebagai input di sektor jasa. Sehingga permintaan akhirnya 5 dan total output-nya 15 pada sektor pertanian. Selanjutnya sektor industri, 6 sebagai input di pertanian, 10 sebagai input di industri, 4 sebagai input di jasa.
Sehingga permintaan akhirnya 20 dan total output-nya yaitu 40 pada sektor industri. Selanjutnya yaitu sektor jasa, 1 sebagai input di sektor pertanian, 7 sebagai input di sektor industri, 5 sebagai input di sektor jasa. Sehingga permintaan akhirnya 7 dan total output-nya 20 pada sektor jasa. Nilai tambah yaitu pada sektor pertanian 4, pada sektor industri 18, pada sektor jasa 10, sehingga permintaan akhirnya 32. Total input pada sektor pertanian 15, sektor industri 40, dan sektor jasa 20. Sehingga total output keseluruhannya yaitu 75. Pertanyaannya yaitu tentukan matriks koefisien input dan tentukan matriks output total. Next. Baiklah, pembahasannya sebagai berikut. Untuk mencarinya dibutuhkan persamaan ketiga dengan cara mensubstitusikan persamaan berikut ini. Dari tabel I/O, tabel transaksi diperoleh suatu metode matematika dalam bentuk persamaan linear sebagai berikut. X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah titik-titik ditambah X18 ditambah F1 sama dengan X1. X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah titik-titik ditambah X2N ditambah F2 sama dengan X2. X31 ditambah X32 ditambah X33 ditambah titik-titik ditambah X3N ditambah F3 sama dengan X3. XN1 ditambah XN2 ditambah XN3 ditambah titik ditambah XNN ditambah FN sama dengan XN. Itu merupakan persamaan pertama. Selanjutnya, koefisien AIJ didefinisikan sebagai hasil bagi antara nilai masing-masing elemen XIJ dengan jumlah kolomnya XJ yang dapat dinyatakan sebagai berikut. AIJ sama dengan XIJ per XJ. Persamaan kedua. Next. Perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2 pada slide sebelumnya. Jika persamaan 2 disubstitusikan ke sistem persamaan linear SPL 1, maka diperoleh A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 ditambah titik-titik-titik ditambah A1N XN ditambah F1 sama dengan X1. A21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 ditambah titik-titik ditambah A2NXN ditambah F2 sama dengan X2. A31X1 ditambah A22X2 ditambah A33X3 ditambah titik-titik ditambah A3NXN ditambah F3 sama dengan X3. Sehingga AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah AN3X3 ditambah titik-titik ditambah ANN ditambah XN ditambah FN sama dengan XN. Pada persamaan 3. Next. Selanjutnya, matriks output total SPL3 pada pembahasan berikutnya dapat dinyatakan notasi matriks sebagai berikut. X1, X2, X3, Xn. X sama dengan A11, A12, A13, sampai A1N. A21, A22, A23, sampai A2N. A31, A32, A33,
hingga A3N. A21, AN1, AN2, AN3 hingga ANN. Selanjutnya X1, X2, X3 hingga XN ditambah F1, F2, F3 hingga Fn. Sehingga X sama dengan AX ditambah F, X dikurang AX sama dengan F. I dikurang A dikali X sama dengan F. Maka X sama dengan I dikali A pangkat min 1 F. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Soal 5. Hubungan input-output antar sektor dalam perekonomian dalam negara ditunjukkan oleh tabel transaksi berikut. Pada sektor pertanian, 50 digunakan oleh sektor pertanian sebagai input, 30 digunakan oleh sektor industri sebagai input, 10 digunakan oleh sektor jasa sebagai input. Total permintaan akhir sektor pertanian 60 dan total outputnya 150. Pada sektor industri, 60 digunakan oleh sektor pertanian, 20 pada sektor industri, dan 30 pada sektor jasa sebagai input. Total permintaan akhirnya 90 dan total output pada sektor industri sebesar 200. Pada sektor jasa, 40 digunakan oleh sektor pertanian sebagai input, 10 digunakan oleh sektor industri sebagai input, dan 50 digunakan oleh sektor jasa sebagai input, sehingga total permintaan akhir pada sektor jasa sebesar 80 dan total output pada sektor jasa sebesar 180. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah nilai tambah atau total input primer masing-masing sektor dan susunlah matriks koefisien inputnya. A. Total input primer. Pertanian sama dengan 150 dikurang 50 ditambah 60 ditambah 40 sama dengan 0. Industri sama dengan 200 dikurang 30 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 140. Jasa sama dengan 180 dikurang 10 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan 90. Yang B, matriks koefisien input. Kita hitung terlebih dahulu nilai AIJ-nya. A11 sama dengan X11 per X1 sama dengan 50 per 150. Hasilnya 0,33. A12 sama dengan X12 per X2 sama dengan 30 per 200 sama dengan 0,15. A13 sama dengan X13 per X3 sama dengan 10 per 180 sama dengan 0,06. X21 sama dengan X21 per X1 sama dengan 60 per 150 sama dengan 0,40. A22 sama dengan X22 per X2 sama dengan 20 per 200 sama dengan 0,10. A23 sama dengan X23 per X3 sama dengan 30 per 180 sama dengan 0,17. A31 sama dengan X31 per X1 sama dengan 40 per 150 sama dengan 0,27. A32 sama dengan X32 per X2 sama dengan 10 per 200 sama dengan 0,05.
Yang terakhir, A33 sama dengan X33 per X3 sama dengan 50 per 180 sama dengan 0,28. Jadi, matriks koefisien inputnya A sama dengan 0,33, 0,15, 0,06, 0,4, 0,1, 0,17, 0,27, 0,05, dan 0,28. Oke, di sini kami mengambil sumber dari buku Matematika Ekonomi yang ditulis oleh Wahyu Hidayat, ditulis pada tahun 2011 di Yogyakarta dan diterbitkan oleh BPFE. Lalu kami di sini ada juga mengambil dari YouTube. Baiklah, dengan dibacakannya daftar pustaka tadi sekaligus menutup presentasi kami pada video kali ini. Maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.